Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Afifah Nasution dari jurusan PGMI semester 4 unit 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat sains dan konsep dasar sains. Dapat kita ketahui terlebih dahulu, sains menurut bahasa berasal dari bahasa Inggris yang disebut science. Sedangkan kata science berasal dari bahasa Latin atau scientia yang berasal dari kata science, yang artinya adalah mengetahui. Kata sains dalam bahasa Arab diterjemahkan sebagai al-alim. Jadi dapat kita simpulkan, sains dalam pengertian umum yaitu ilmu pengetahuan. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyentuh tentang ilmu pengetahuan dan ilmuwan. Al-Quran senantiasa mengarahkan manusia untuk menggunakan akal pikirannya, menerangi kemukjizatan dan memberi motivasi meningkatkan ilmu pengetahuan. Hakikat sains adalah landasan untuk berpijak dalam mempelajari IPA. Aspek hakikat sains mengandung 3 aspek, yaitu sains sebagai proses. Maksudnya, bagaimana cara mendapatkan ilmu pengetahuan atau sains tersebut. Mendapatkan pengetahuan dapat melalui berupa konsep-konsep yang telah dipelajari yang sudah ditemukan oleh para ahli. Yang ditekankan dalam sains sebagai proses ini adalah bagaimana urutan-urutan atau tahapan-tahapan yang dilakukan saat mempelajarinya. Kedua adalah sains sebagai produk. Sains sebagai produk maksudnya adalah lebih menekankan pada memahami apa yang dihasilkan oleh sains itu sendiri, misalnya prinsip-prinsip hukum dan rumus-rumus. Pada saat dalam memahami apa yang dihasilkan oleh sains tidak memerlukan urutan atau tahapan tertentu. Sains sebagai sikap. Sains diyakini dapat melatih atau menanamkan sikap atau nilai positif dalam diri seorang yang mempelajarinya. Jujur, dapat bekerja sama, teliti, tekun, hati-hati, toleransi, skeptis. Merupakan sikap dan nilai yang dapat terbentuk melalui pembelajaran. Sains dalam pengertian khusus mempunyai peran penting dalam kehidupan seorang muslim. Ia sejajarkan dengan ilmu-ilmu keislaman yang lain, dan bila diklarifikasikan, maka sains ini termasuk fardu kifayah karena dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan keimanan seseorang. Hal ini dapat dilihat pada beberapa hal berikut. Yang pertama, memperteguh keyakinan terhadap Allah. Kedua, menyingkap rahasia tasyri'. Yang ketiga, bukti kemukjizatan Al-Quran. Dan yang keempat, menyempurnakan tanggung jawab peribadatan. Ayat-ayat Al-Quran yang ada kaitannya dengan sains dapat diklarifikasikan kepada 2 kategori. Yang pertama adalah ayat-ayat yang menjelaskan secara umum yang berhubungan dengan biologi. Quran Surat Al-Hijr ayat 26, Fisika Quran Surat Al-Jathiyah 12-14, Geografi Quran Surat ayat As-Sajadah ayat 4, Astronomi Quran Surat An-Nabiyan ayat 30, dan dalam hal lain sebagainya. Sedangkan yang kedua adalah ayat-ayat yang menjelaskan secara khusus dan terperinci seperti tentang uraian mengenai masalah reproduksi manusia. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Jadi, jika dilihat pada ayat-ayat Al-Quran yang bertemakan sains, akan nampak bahwa penggerakan sains menurut pendekatan Al-Quran bukan hanya untuk sains itu sendiri atau hanya untuk kesenangan manusia saja. Tapi ada lebih penting dari itu, yaitu memahami ayat-ayat Allah agar manusia lebih mengenal Khaliknya. Selanjutnya, konsep dasar sains. Konsep adalah abstraksi dari kejadian-kejadian, benda-benda atau gejala yang memiliki sifat tertentu atau lambang. Dikemukakan oleh kolekti Acipata menurut Brunner, Goodnow, dan Austin di tahun 1956.
Sebuah konsep setidaknya memiliki 5 unsur. Yang pertama nama, kedua definisi, ketiga lambang, dan keempat nilai, 5 contoh. Konsep kandakala diartikan sebagai bayangan mental atau sudut pandang secara individual. Misalnya, seorang anak mempunyai konsep jarak bumi ke bulan. Maka konsep ini khas untuk dirinya sendiri. Begitu pula dengan konsep dasar sains. Contoh lain dari konsep dalam sains. Hewan berdarah dingin adalah hewan yang menyesuaikan suhu tubuhnya dengan tubuh lingkungannya.